Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, kembali Nena Amelia bersama Anda untuk Tax Corner menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi Pas FM. Pertanyaan kali ini datang dari Ibu Hani di Jakarta. Pak Agus, saya ingin menanyakan terkait biaya perjalanan dinas karyawan yang sistemnya reimbursement. Jadi, karyawan memberikan bukti pendukung berupa tiket pesawat, bukti menginap di hotel, dan makan selama perjalanan dinas untuk diklaim ke perusahaan. Yang mau ditanyakan apakah biaya perjalanan ini merupakan objek pajak bagi si karyawan tersebut, dan apakah bisa dibebankan oleh perusahaan. Ibu Hani di Jakarta, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susantolihin, tax partner dari ATS Consulting. Oke, baik. Jadi pada dasarnya biaya perjalanan dinas itu merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh karyawan dalam sebuah perusahaan, ya. Jadi seorang karyawan itu kan ditugaskan oleh perusahaannya untuk keluar kantor, ya, keluar kota, bahkan dia keluar negeri. Ya, mungkin bertemu dengan customer atau bertemu dengan vendornya seperti itu. Nah, pasti membutuhkan biaya, ya, biaya perjalanan. Nah, di sini apakah biaya perjalanan dinas itu merupakan objek pajak penghasilan bagi si karyawan? Ya, nah, jadi gini. Jadi di Undang-Undang Pajak Penghasilan, ya, di sini memang menganut prinsip pembajakannya itu pengertiannya luas, ya. Jadi pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak dari manapun asalnya, yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, di sini termasuk juga penggantian berupa imbalan berupa pekerjaan atau jasa, ya, atau termasuk juga gaji, upah, tunjangan, honorarium, uang pensiun, dan juga imbalan termasuk natura dan atau kenikmatan. Nah, di sini mungkin dari pertanyaan Bu Hani mungkin menganggap bahwa biaya perjalanan dinas ini mungkin termasuk natura dan atau kenikmatan bagi si karyawan tersebut, seperti itu. Nah, jadi pada dasarnya kalau kita lihat di pasal 6 ayat 1, ya, di Undang-Undang Pajak Penghasilan, di situ disebutkan bahwa untuk biaya yang diatur, ya, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, ya, termasuk juga biaya secara langsung maupun tidak langsung, itu yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Nah, jadi biaya perjalanan itu diatur, ya. Jadi biaya perjalanan itu diatur bahwa biaya perjalanan ini merupakan beban yang dapat mengurangi penghasilan tanpa pajak, ya, karena kaitannya 3M tadi, mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Nah, di sini kan pembayaran biaya perjalanan dinas kan pembayarannya dibayar oleh pemberi kerja, ya, sehubungan dengan urusan operasional kantor tentunya, ya. Di sini kan bukan sebagai imbalan, bukan sehubungan dengan pekerjaan, karena ini memang perjalanan dinas ini, ya, memang kaitannya memang untuk kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan bagi si perusahaan, ya, bukan naturan dan kenikmatan bagi si karyawan tentunya, kan begitu. Nah, kalau kita lihat lagi di PPh pasal 21, ya, di aturan teknisnya di Peraturan Ditjen Pajak Nomor 16 2016, di situ diatur mengenai pedoman tata cara teknis pemotongan PPh pasal 21, ya. Di situ juga mengatur kalau PPh 21 itu memang dipotong atas penghasilan berupa gaji, berupa upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, di sini memang kalau kita lihat di lampiran di aturan di Per 16 2016 juga di situ ada contoh-contohnya, ya, ada batasan-batasannya di situ. Nah, di situ juga pada lampirannya tidak ada contoh untuk biaya perjalanan dinas yang diterima oleh pegawai. Nah, memang lazimnya kalau biaya perjalanan dinas kan biasanya ada 3 komponen biaya, ya. Biasanya ada biaya transportasi, ada biaya akomodasi, maupun ada uang saku, ya, yang mana dibayarkan kepada karyawan. Nah, memang biasa sistemnya ada caranya lansam, ya. Jadi sistemnya pembayaran di awal atau reimbursement, ya, penggantian, ya, seperti itu. Nah, jadi
pada prinsipnya kan itu pembayaran itu, ya itu seharusnya tidak membuat si karyawan itu menjadi berkelebihan uang, ya, yang mana membuatnya mempunyai kemampuan ekonomis. Nah, artinya kita bisa simpulkan ya, untuk biaya perjalanan dinas itu dianggap bukan sebagai imbalan, ya, berkenaan dengan pekerjaan, dan biaya perjalanan dinas itu dianggap tidak memberikan tambahan kemampuan ekonomis bagi si karyawan tersebut. Ya, jadi tentunya apa? Artinya biaya perjalanan dinas ini ya bukan merupakan objek pajak bagi si karyawan tersebut. Ya, jadi perlakuan untuk biaya perjalanan dinas jadi tidak dikenakan PPh pasal 21 ya kepada si pegawai itu. Nah, itu juga memang untuk pegawai pemerintah ya, untuk pegawai pemerintah itu diatur ya, ada diatur di PMK 262 tahun 2010 ya, seharusnya aturan itu juga sama berlaku bagi pegawai swasta ya. Jadi biaya perjalanan dinas itu bukan merupakan objek pajak ya, bukan merupakan objek pajak PPh pasal 21, dan juga bagi perusahaan atas biaya perjalanan dinas itu dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto. Nah, aturannya di pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oke, demikian saya Agus Susanto Lihin. Semoga bermanfaat untuk Bu Hani dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.